Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala warahmatullahi wabarakatuh. yang telah mana limpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada siang kali ini dalam rangka diskusi kelompok 4. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang klausul 7 yaitu support. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama saya sendiri Vigo Dwi Hernando, Hafizah Febiola, Raisa Junior, Tasgia Febiola, Sadikatil Akwal. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Sadikatil Akwal. Pada Sadik dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama. Klausal 7 support dan pengelompokan klausal pada ISO 1001-2/2015 terlihat lebih rapi. Semua yang berhubungan dengan support dan proses pendukung. Seperti dokumen, infrastruktur sumber daya manusia, kompetensi sosialisasi, dan komunikasi. Sampai alat ukur semuanya dikumpul pada klausal 7. Klausal ini seperti klausal 4, 6, dan 7.6 pada ISO 1001-2008 yang diringkas menjadi 1. Prosedur dokumentasi ISO 9001-2008 telah digantikan oleh documented information. Klausul 7.5 ISO 9001-2/2015 membahas tentang informasi terdokumentasi dengan menggunakan istilah umum documented information. ISO memberikan kebebasan untuk menetapkan dokumen yang dibutuhkan apakah dalam bentuk prosedur atau record. Selanjutnya yaitu sumber daya. Yang pertama umum, organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan perbaikan, berkesinambungan, dan sistem manajemen mutu. Selanjutnya yaitu orang atau SDM. Organisasi harus menetapkan dan menyediakan orang atau SDM yang diperlukan untuk penetapan yang efektif dari sistem manajemen mutu dan untuk operasi dan pengendalian proses-prosesnya. Selanjutnya yaitu prasarana. Organisasi harus menetapkan penyediaan dan pemeliharaan prasarana yang diperlukan untuk operasi proses dan pencapaian kesesuaian produk dan jasa. Selanjutnya yaitu lingkungan untuk proses operasi. Organisasi harus menetapkan penyediaan dan pemeliharaan lingkungan yang diperlukan untuk proses operasi dan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan. Selanjutnya yaitu sumber daya, pemantauan, dan pengukuran. Organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan hasil yang benar dan dapat diandalkan ketika pemantauan atau pengukuran yang digunakan untuk memverifikasi persyaratan kesesuaian produk dan kompetensi. Selanjutnya yaitu pengetahuan organisasi. Organisasi harus menetapkan pengetahuan yang diperlukan untuk proses operasi dan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan. Pengetahuan ini harus dijaga dan tersedia untuk sejauh yang diperlukan.
Organisasi harus Baiklah, materi menetapkan pengetahuan yang diperlukan untuk proses operasi dan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan. Pengetahuan ini harus jaga dan tersedia untuk sejauh yang diperlukan. Makasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vivi. Kepada Vivi, disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu 2 kompetensi. Organisasi harus 1. Menetapkan kompetensi yang diperlukan dari orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendalinya yang mempengaruhi kinerja dan aktivitas sistem manajemen mutu. 2. Memastikan bahwa orang-orang yang bekerja kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman. 3. Bila berlaku, mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil. 4. Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti berkomunikasi. Contoh tindakan-tindakan pemenuhan kompetensi, yaitu pelatihan internal dan eksternal, pendampingan, penugasan kembali orang yang kompeten, melakukan rekrutmen dan outsourcing. 3. Kepedulian. Organisasi harus memastikan bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi menyadari 1. Kebijakan mutu, 2. Sasaran mutu yang relevan, 3. Kontribusi mereka terhadap efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja. 4. Keterlibatan bila ada ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen mutu. 4. Komunikasi. Organisasi harus menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu, meliputi 1. Apa yang akan dikomunikasikan, 2. Kapan berkomunikasi, 3. Dengan siapa berkomunikasi, 4. Bagaimana berkomunikasi, dan 5. Siapa yang berkomunikasi. Terima kasih. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gia. Kepada Gia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi berikut, yaitu 5 informasi terdokumentasi. 1. Umum. Sistem manajemen mutu organisasi harus meliputi A. Informasi terdokumentasi. B. Informasi terdokumentasi ditetapkan oleh organisasi diperlukan untuk efektivitas sistem manajemen mutu. Catatan. Luasnya informasi terdokumentasi manajemen mutu dapat berbeda dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Dikarenakan, pertama, ukuran organisasi dan jenis kegiatan, proses, produk, dan layanan. Yang kedua, kerumitan proses dan interaksinya. Yang ketiga, kompetensi dan orang-orangnya. Yang kedua yaitu membuat dan memperbarui. Ketika membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, organisasi harus memastikan kesesuaian. A. Memastikan secara tepat identifikasi dan deskripsi. B. Memastikan secara tepat format. C. Dikaji dan disetujui untuk kesesuaian dan kecakupan. Yang ketiga yaitu pengendalian informasi terdokumentasi. Yang pertama, informasi terdokumentasi diperlukan oleh sistem manajemen mutu dan standar internasional. Ini harus dikendalikan untuk memastikan yaitu cukup terlindungi dan tersedia dan sesuai untuk digunakan di mana dan kapan diperlukan. Persyaratan pada klausul 7 ISO 45100-2/2018 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam kurung SMK 3. Isi standar tersebut merupakan sebuah panduan SMK 3. Selain itu, standar ISO 45100-2/2018 berfungsi untuk memungkinkan organisasi secara proaktif meningkatkan kinerja SMK 3 dalam pengelolaan mencegah cedera dan kesehatan yang buruk. Bagi perusahaan yang akan menerapkan ISO 45100-2/2018, perlu memenuhi persyaratan-persyaratan mencakupi klausul 4-10 yang terdapat pada ISO 45100-2/2018. Kali ini kami akan memberikan pengetahuan mengetahui memenuhi persyaratan pada klausul 7
yang akan membahas mengenai support, sumber daya, kompetensi, kesadaran, dan komunikasi persyaratan SMK 3. Pada poin-poin yang terdapat di klausul ini, perusahaan diminta untuk mencatat kegiatan pelatihan, kualifikasi, dan pengalaman karyawan, khususnya yang berkaitan dengan SMK 3. Komunikasi adalah kunci keberhasilan dari SMK 3. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan dari manajemen puncak dalam kurung klausul 5.2. Setelah ada kebijakan yang direkomendasikan dan didukung oleh manajemen puncak, maka organisasi perlu menentukan yang pertama yaitu hal-hal yang dikomunikasikan seperti kebijakan K3, aturan-aturan yang berlaku mengenai K3 baik dari pemerintah maupun internal perusahaan. Yang kedua yaitu informasi mengenai SMK 3 akan disampaikan ketika melakukan rekrutmen karyawan, audit internal dan eksternal, briefing pagi, rapat komite. Yang ketiga yaitu informasi mengenai SMK 3 akan disampaikan ke karyawan termasuk vendor, kontraktor, penyedia eksternal, pengguna akhir produk, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Yang keempat yaitu informasi mengenai SMK 3 akan disampaikan melalui papan pengumuman, email, situs web, dan pengawasan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu contoh penerapannya pada sebuah hotel. Di sini pada kelompok kami mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand oleh konteks SDM perusahaan. Perencanaan SDM yang terdapat di dalam hotel yang dilakukan karena adanya pengembangan hotel mempunyai arti yang sangat penting karena dalam mengelola usaha hotel di dalamnya didukung oleh SDM yang berkualitas yang mampu melayani konsumen dengan sangat baik. Contoh selanjutnya yang kami ambil yaitu informasi terdokumentasi. Seperti di bagian front office, seorang resepsionis dapat memberikan segala informasi yang ada di hotel dan sekitaran hotel, serta dapat berkomunikasi dengan baik yang memiliki kepedulian tinggi. Contoh terakhir yaitu kompetensi yang dimana setiap karyawan hotel sebelum melakukan pekerjaannya dilakukan pelatihan internal dan eksternal untuk mengetahui kompetensi dari karyawan agar dapat memberikan tugas kepada orang yang tepat dan kompeten, serta melakukan rekrutmen. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi kritik dan saran. Apakah ada dari kelompok penanggap yang utama yaitu kelompok 5 untuk mengkritik atau mengkritik saran pada kelompok kami? Jika ada, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada, masuk ke sesi pertanyaan saja. Untuk kelompok penanggap, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Kami membuka 3 pertanyaan. Terima kasih. Izin bertanya, moderator. Ya, Bagas. Boleh dari kelompok lain bertanya, moderator, apa tunggu kelompok penanggap bertanya dulu, apa boleh langsung kelompok lain? Tunggu dari kelompok penanggap dulu, Bagas. Jika tidak ada, baru kami lempar dari kelompok lain. Baik, moderator, terima kasih.
Kami tunggu waktu dengan 5 menit. Jika tidak ada, kami lempar ke kelompok lain pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, untuk penanggapnya yaitu kelompok 3, bukan kelompok 5. Apakah ada dari teman-teman kelompok 3 yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami melempar ke kelompok lain. Oh, kayaknya memang tidak ada yang ingin tanyakan kelompok 3. Baiklah, untuk kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Bagas. Enggak, Bagas, moderator, Raihan. Oh, mohon maaf. Rehan, silakan. Pada sumber daya poin kelima itu ada pada sumber daya poin kelima itu ada sumber daya pemantau dan pengukuran. Untuk pengukuran itu kan bagian penting dari pengukuran mampu telusur. Itu adalah bagian penting yang memberikan kepercayaan kebenaran hasil pengukuran. Itu ada beberapa poin peralatan pengukuran, bisa dijelaskan dan mengapa itu bagiannya penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Rehan. Apakah ada dari teman-teman yang lain ingin bertanya?
Izin bertanya, moderator. Oh, silakan Bagas. Langsung saja. Baiklah, terima kasih moderator. Apa sudah bisa saya mulai, moderator? Apa Bagas? Pertanyaannya, Ya, boleh sudah saya bisa dimulai mulai langsung. pertanyaannya? Pertanyaannya, bisakah saudara jelaskan dengan lebih rinci apa yang dimaksud dengan pengetahuan organisasi? Terima kasih, moderator. Bisa diulangi Bagas, pengetahuan apa tadi? Bisakah Anda jelaskan dengan lebih rinci apa yang dimaksud dengan pengetahuan organisasi? Dengan pengetahuan Baik, terima kasih, organisasi, Bagas. moderator. Terima kasih. Oh iya, moderator, izin moderator, saya perwakilan dari kelompok 7. Terima kasih. Oke, Bagas. Terima kasih. Kami membuka satu pertanyaan lagi. Apakah ada dari teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya sebelum kami tutup pertanyaannya? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Wilfa. Sebelumnya saya minta maaf, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Pada poin pertama di sumber daya itu, di bagian kelima ada sumber daya pemantauan dan pengukuran. Coba saya minta tolong jelaskan dan berikan contohnya agar kami lebih paham. Gitu. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih kepada Wilfa. Oh, baiklah, kami menutup sesi pertanyaan. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk memberi waktu untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Oh, baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bagas. Pertanyaan dari Bagas akan dicoba jawab oleh Fiza Febiola. Kepada Fiza Febiola, disilakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bagas. Pertanyaannya yaitu, bisakah saudara jelaskan dengan rinci apa itu pengetahuan organisasi? Pengetahuan organisasi adalah kumpulan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh orang-orang yang berbeda di dalam organisasi. Definisi pengetahuan adalah informasi yang tumbuh
dikomunikasikan, dan digunakan oleh orang-orang yang terlibat dengannya. Oh, baiklah. Terima kasih kepada Fiza. Gimana Bagas, apakah jawaban dari kami dapat diterima? Dapat moderator. Terima kasih moderator. Terima kasih kembali Bagas. Mohon maaf kepada Raihan dan Wilfa, apakah bisa pertanyaannya diketik di chat saja, soalnya tadi putus-putus. Baik, moderator.
Baiklah, kepada untuk pertanyaan Wilfa, saya akan mencoba menjawabnya sendiri. Coba jelaskan apa itu sumber daya pengukuran dan pemantauan, kemudian berikan contohnya. Menurut saya, sumber daya pemantauan adalah potensi untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi menurut saya, sumber daya pemantauan adalah potensi untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbulnya untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Contohnya yang dapat saya ambil, mungkin pemantauan sumber daya hutan lindung yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Apakah jawaban saya dapat diterima? Kemudian bagaimana dengan pengukuran yang tertera tersebut? Maksudnya dari pengukuran itu apa?
jawaban Rehan akan disampaikan oleh Sadik. Pada Sadik, disilahkan. Mohon maaf teman-teman, dikenakan suara Sadik terkendala, jadi jawaban Rehan tadi akan dijawab oleh Gia. Kepada Gia, disilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rehan, yaitu pemeliharaan peralatan atau pemantauan dan pengukuran, yaitu yang pertama menyusun dan mengimplementasikan rencana pemeliharaan, yang kedua penyimpanan
dan perlindungan dokumen prosedur dan pelatihan. Kenapa harus melakukan pengukuran produktivitas kerja? Yaitu banyak perusahaan menggunakan matrik produktivitas untuk mengukur standar kinerja, sebagian dapat mengelola kinerja lebih baik saat periode selanjutnya. Untuk lebih lengkapnya adalah beberapa alasan mengapa pengukuran produktivitas kerja perlu dilakukan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Apakah Saudara Rehan dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, moderator. Sudah puas, moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk tambahan dari jawaban Wilfa tadi, kenapa harus melakukan pengukuran kerja, yaitu untuk mengukur standar kinerja sebagai indikator. Dengan mengukur produktivitas diharapkan perusahaan dapat mengelola kinerja lebih baik. Apakah Wilfa dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih moderator. Terima kasih kembali. Baiklah teman-teman, mungkin dari setelah 3 pertanyaan tadi, berakhir pula presentasi kami dari kelompok 4. Baiklah, kami dari kelompok 4, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan ada yang keluar dulu untuk di screenshot.